So, before we start our course, maybe I should inform this course will be delivered in English mostly, but I'm fine if not confident enough with your English, so I might. But at least we try our best. So for that, I want to share with you about the evaluation way. The first one, the most biggest one would be, of course, there will be a lab for this course. So the lab will be around 30% of your final score. It will be evaluated by the assistant, the lab assistant, not me. I can score you, so my contribution through your final score will be 70%. And about the 70%, the 30% comes from the final exam, and this one is the group project, and the mid exam would be 15%, and the last one, this one is the assignment, 5%. This one I will collect it from your daily challenges, and through the mid exam preparation, there will be a quiz also. So this 5% is gathered around in each session. So even though you are not, maybe you cannot attend the class, I'm sorry that if the assignment cannot be taken as full, because I just averaging all challenges, and the challenges only can be attended by someone who comes on site here, because you are not allowed to take a hybrid class yet. Ya. Oke, versi bahasa Indonesianya. Jadi kelas ini nanti bakal kebagi jadi nilai lab sama nilai teori. Nilai teorinya 70%, nilai labnya 30%. Yang labnya nanti yang nilai bukan dari saya tapi dari Aslab. Jadi nanti kalau misal nilai akhirnya, Pak ini kok nanggung banget 89, 1 poin lagi saya dapat A. Ya, sebenarnya saya di teori itu mungkin saya udah buletin 90 gitu ya. Tapi karena dari labnya mungkin nggak di bawah 90, jadinya nanggung banget jadi 89 gitu. Seringnya mahasiswa sih entah ya komplain atau minta konfirmasi, tapi saya bilang saya sih input nilainya udah bagus-bagus gitu. Yang bikin jelek biasanya bukan saya gitu. Nah, ini disclaimer dulu. Terus dari 70% ini 30% itu dari final exam UAS, 20% itu dari AOL, ini nanti UTS-nya itu 15% dan assignment-nya 5%. Assignment ini gabungan dari daily challenges ya. Jadi setiap pertemuan biasanya saya minta kalian buat diskusi. Sebenarnya kalau yang diskusi harian ini cukup gampang selama kalian berpartisipasi dan saya accept, nilainya otomatis di sesi tersebut, di pertemuan tersebut auto 100 gitu ya. Cuma kan itu nanti akan di rata-rata sama kuis persiapan UTS dan UAS juga. Ya gitu. Itu mengenai assignment dan kontrak perkuliahan. So in my class you are allowed to use generative AI to do assignment, to study for your doing exam. You are not allowed to offer any generative AI. But doing daily challenges or maybe just do your quiz preparation. I mean, like before exam, usually I'm having a quiz in the last meetings of the class. Then you can use AI to help you doing your quiz. But please be honest with your usage of AI. Jadi di kelas saya kalian boleh pakai generative AI. Saya nggak anti AI. Tapi ketika saya tanyain kalian pakai AI-nya di mana, please be honest with it. Jadi jujur aja kalian pakai AI-nya di mana, karena itu nggak akan ngaruh sama sekali ke nilai kalian. Saya cuma pengen ngecek kalian menggunakan AI itu dengan bijak. Karena ya kedepannya kita bakal selalu dibantu AI. And the thing that in my class you are allowed to play your games, you are allowed to sleep, at least you are not disturbing the others. Jadi kalau di kelas saya kalian boleh tidur, boleh main game, asal nggak mengganggu yang lain. Jadi kalau kalian udah mulai berisik nih, tidur nggak mungkin berisik ya, kecuali ngorok gitu. Tapi kalau main game sampai berisik,
ya itu yang nggak saya bolehin. Tapi kalau main game ya keep it yourself aja. Terus makan minum mulai semester ini nggak saya perbolehkan lagi di kelas saya. Mungkin kalau yang algonya kelas LC itu semester lalu masih saya perbolehkan, tapi mulai semester ini makan minum silakan izin dulu keluar. Ya, any question regarding the class contract? Ya, kita langsung mulai aja karena nanti sekitar jam 12 saya bakal minta kalian buat group discussion ya. Okay, so welcome to human and computer interaction. What are we going to learn here is actually from the first session we will learn about which is the good and poor design. Ya, satu lagi kalau di kelas saya nggak boleh berisik ya. Oke. Kalau kalian mau ngobrol sama temennya silahkan lewat chat aja. Oke. Nah, so let's start with questions. So how many interactive products are there in everyday use? How usable they are, and how many are actually easy, effortless, and enjoyable to use? Actually, this lesson is not only applied to the computer or maybe something related to software. Actually, we can also implement this kind of stuff in everyday tools. Like maybe we can do some analytics to this door. Yeah, we know that this building is having like a heavy wind turbine, right? So whenever the wind is pretty heavy, the door is actually easy to open by itself, and it actually hard to close it by ourselves. So we can analyze whether this door is actually user friendly or not. Jadi kita bisa menerapkan ilmu kita itu nggak cuma yang berhubungan sama komputer, nggak cuma yang berhubungan sama software, tapi bisa ke tools-tools yang sehari-hari. Misal kayak pintu lah. Di gedung ini kan anginnya udah cukup kenceng ya. Nah, mungkin kalian bisa ngalamin sendiri gitu. Ketika semester lalu sempat ada angin kenceng di bulan November Desember, lumayan berisik juga ya kelas sebelah ini. Iya, silakan. Tes. I hope this one is pretty much. Ya, kayaknya ini mendingan. Biar suaranya nggak kalah sama crowd semua. Ya, jadi contoh pintu ini, nah pintu ini meskipun secara desain mungkin estetikanya disambungin sama tema dari gedungnya gitu kan, industrial gitu, walaupun kelihatan kayak daripada saya ngeritik gedung ya kan. Jadi intinya secara user experience itu kita bisa menganalisis pintu ini apakah sudah cukup user friendly atau enggak. Oke, pertama ketika ada angin kencang, kalau kita nutup pintunya nggak rapat, tiba-tiba ngebuka sendiri terus jadinya rusak Excelnya. Itu satu. Yang kedua, kalau pas anginnya kencang, itu kita nutup dari dalam itu kesusahan karena di sini nggak ada handlebarnya. Nah, jadi ini contoh apa yang bakal kita pelajari dari human and computer interaction. And in the next year, you will attend if you stay in Semarang, you will having a user experience course, which is it's more deeply connected to the software side, software wise. So. But in this course, it's not always about computer. So feel free if in the later discussion you will attaching some product which is not related to computer. Jadi malah kuliah ini tuh meskipun judulnya Human and Computer Interaction, tapi di beberapa pertemuan awal itu nggak selalu ngomongin tentang komputer karena prinsip desain pada umumnya itu bisa diimplementasikan ke berbagai macam produk. Jadi nanti kalau di diskusi yang nanti siang, kalian boleh banget nyematin produk yang sebenarnya nggak ada relate-nya sama komputer. Oke. Yang ini sebenarnya cukup panjang, tapi saya rangkum di bagian sini ya,
one main aim of interaction design is to reduce the negative aspect. Example, frustration and annoyance of the user experience while enhancing the positive ones, enjoyment and engagement. Jadi tujuan dan goals dari mata kuliah ini itu sebenarnya gimana caranya ketika kalian besok buat suatu produk, nggak harus tentang aplikasi. Ya. Misal kalau kalian kerjanya mungkin sebagai network engineer gitu kan, ketika buat network engineer gimana caranya karyawan yang ada di perusahaan itu, klien-klien kalian itu, ibaratnya user dari produk kalian itu bisa terkoneksikan dengan internet dengan cara yang mudah. Nggak harus login dulu pakai email ini ternyata dan lain-lain. Nah itu termasuk ke user experience. Meskipun pertimbangannya adalah security juga. Jadi menyeimbangkan antara fungsionalitas dengan user experience. Itu contoh yang sekiranya agak jauh ya, tapi kalau secara software dan lain-lain udah pasti ada hubungannya sama UI UX. Okay, maybe I should give you some disclaimer that a lot of yapping will be happening in this course, so I will skip a lot of slides which I think it's not effective enough to discuss. So let's just move with the visual one like this. Maybe I'll start with asking for you, and I want you to raise your hand if you think with these two kind of remotes, which one of you think that the left one would have a better design than the right one. So, yang ngerasa remote yang di sebelah kiri itu memiliki desain yang lebih baik daripada yang kanan bisa raise hand. Okay. Okay, thank you. And yang kiri yang hitam. Okay, thank you. And now for the right one, who's prefer the right one over the left one? Raise your hand. Okay, some of you still raising your hand. Thank you. Okay, so we can conclude that even like design that pretty different like this, we have our own preferences. Jadi meskipun desainnya itu beda kayak gini, kita masing-masing punya selera. Cuman tentunya bagi orang yang merancang materi ini, dia punya alasan sendiri kenapa dia lebih prefer yang Tifo remote atau yang kiri. Misal, the Tifo remote, the buttons are large, clearly labeled, logically arranged, and making them easy to locate and use in conjunction with the menu interface that appears on the TV monitor. So it has playful looks and colorful buttons. So the maker of these materials, the maker of these slides, think that the Tifo remote is much better than the standard remote, the right one. The right one say that, so the creator say that many viewers, especially when sitting in their living room, find it difficult to locate the right ones, even for the simplest of tasks like pausing or finding the main menu. Need to put their reading glasses each time to read the buttons, and it can be frustrating. The remote control device appears to have been put together very much. Jadi setiap kita punya selera, kita mengambil suatu pilihan desain, kita harus ada latar belakangnya. Contoh, di sini si pembuat slide-nya, yang mana bukan saya, itu lebih prefer Tifo yang kiri ini, yang hitam ini daripada yang putih. Mungkin teman-teman tadi yang milih yang putih punya alasan tersendiri kenapa lebih prefer yang kanan, ya kan? And it's up to you actually, it's not wrong at all. Jadi kita nggak bisa sebagai desainer tuh nyalahin usernya kalau usernya ngerasa nggak nyaman sama produk yang kita bikin. Ya. Jadi sebenarnya kalau sebagai apa ya, bahkan sebagai app developer pun kita nggak bisa ngomong, nah itu mah usernya aja nggak tahu cara makainya aplikasi saya. Bukan ya, kita nggak bisa nyalain kayak gitu. Yang ada berarti Anda yang nggak bisa bikin aplikasinya tuh mudah untuk digunakan oleh usernya. Gitu, kita nggak boleh nyalain usernya. Dan ketika kita memilih suatu keputusan itu harus ada dasarnya. Itulah yang akan dipelajari di mata kuliah ini ya. So this is something that we would learn from this course, that every decision that we make to design some product, we need to do it with some backgrounds, with some research, with some experiment. Gimana caranya kita tahu kalau desain yang kita pilih itu
kira-kira sesuai dengan mayoritas orang, walaupun nggak mungkin cocok untuk semua orang ya. Tapi seenggaknya kita berusaha cocok untuk mayoritas orang. Tentunya butuh riset, tentunya butuh eksperimen, butuh sampel survei dan lain-lain. Okay, the second example would be this parking sign. So maybe you can assume that you are a car driver, but not in Indonesia, of course, because in Indonesia, even though there is parking sign, I'm not sure whether you read it. So imagine if you are going overseas and you are driving a car and look at this two kind of parking sign. So I'll ask you which one will you prefer, but I won't ask you to raise your hand, so I'll pick you up randomly. Jadi misalkan kalian nyetir di luar negeri ya, itu kalian ketemu dua jenis apa bahasanya, rambu-rambu parkir nih, bukan rambu-rambu lalu lintas, tapi rambu-rambu parkir bisa dipakainya kapan, jadwalnya, habis itu boleh apa enggaknya. Nah, nggak perlu dibaca sampai di zoom karena ini bakal pecah juga gambarnya, resolusinya nggak segede itu. Tapi secara sekilas saja, saya minta pendapat orang yang akan saya tunjuk ini sana. Mungkin silakan Mas di pojok paling belakang. Ya, which one would you prefer, the A or the B parking sign? B parking sign. May I know why you choose that one? The A one has a lot of words and it's confusing. Okay, it's not straightforward enough. Thank you. Ada yang lebih milih A mungkin? Lebih prefer A? Oke. Ya, mungkin buat kali ini kelas ini sepakat ya kalau yang kanan tuh lebih mudah untuk dipahami daripada yang kiri. Walaupun ini mungkin irit teks banget ya, cuman divisualisasi doang, tapi kita justru lebih paham gitu. Misal ini Monday to Friday, Saturday, Sunday, ini sebenarnya sumbu X-nya itu merupakan waktu dan waktu juga sih. Sumbu X-nya itu hari, sumbu Y-nya itu adalah jamnya ya. Dari 7 AM to 7 PM, kita berarti ketika ini hari Senin, kita cuma boleh parkir sebelum jam 7 sama setelah jam enggak. Sebelum jam 7 pun ini titik-titiknya nggak dijelasin ya, tapi boleh-boleh aja. Sama setelah jam 4 sore nanti. Jadi jam 7 sampai jam 4 kita nggak boleh parkir di sini. And it is easy to understand than using something like this, and it's pretty confusing. So, design wise, nggak semuanya dicampur-campur ya. Jadi kalau secara desain bukan berarti lebih itu better ya. Jadi lebih itu bukan berarti lebih baik juga. Lebih banyak bukan berarti lebih baik. Kadang yang lebih simple itu justru lebih mudah untuk dipahami. Kalau bisa kita simpulkan dari sini. Dan hal kayak beginilah, ya silakan. Hal yang kayak beginilah yang bakal kita pelajari 1 semester ke depan. Okay, so who's involved in the interaction design? Jadi siapa aja sih yang bertanggung jawab atas mendesain suatu produk? Yang pertama udah pasti desainernya ya, dan yang kedua developersnya. Oke. Terus habis itu lanjutannya adalah nantinya kalian tuh ketika bekerja, tim kalian tuh bakal datang dari latar belakang yang berbeda. Jadi kecil kemungkinannya, misal kalian memutuskan untuk jadi front end, misal jadi front end engineer gitu ya, front end developer. Gak mungkin satu tim itu isinya front end semua. Biasanya itu malah kemungkinannya front end-nya itu cuma 1 orang atau 2 orang lah paling banyaknya. 1 orang aja ya biasanya sih kalau bisa diritirin ya, nggak ngerekrut banyak orang gitu kan, biar bayarannya juga nggak boncos gitu. Dan kalian bakal kerja sama orang-orang yang belum tentu latar belakangnya IT. Katakanlah project manager. Project manager itu kerjaannya nyuruh-nyuruh orang. Dia nggak harus latar belakangnya IT, meskipun preferable-nya IT ya, karena dia bakalan nyuruh orang-orang yang berkecimpung di bidang IT. At least si project manager itu harus paham apa yang dikerjain sama timnya secara teknikal gitu, walaupun dia nggak coding langsung. Misal lagi buat ngedesain kayak gini, UI UX designer itu untuk zaman sekarang ya, teman-teman saya yang dulu kuliah sekarang
kerja jadi UI UX engineer lebih banyak justru ngambil lulusan DKV daripada lulusan informatika. Karena memang anak-anak DKV lebih banyak belajar mengenai misal psikologi warna, pemilihan warna. Nah, you can see a lot of product have their own like iconic colors. If I say that, if we are talking about maybe some social media, if I say that the blue social media, what would comes first in your mind? Kalau saya ngomong sosmed warna biru, yang pertama muncul duluan di otak kalian medsos apa? Facebook. Terus kalau saya semisal bilang WhatsApp, kira-kira WhatsApp sosial media ya maksudnya. Itu kira-kira warnanya apa? Hijau. Ya, walaupun kalian pakai dark mode pun, tapi kesannya tetap hijau ya kan. Walaupun ya udah dark mode gitu. Contoh Line, nggak tahu sekarang Line masih ada yang pakai apa enggak? Masih ya. Itu kan temanya lebih banyak ya. Bisa bikin lucu-lucu, pink juga bisa. Tapi kalau saya tanya warnanya Line itu apa? Hijau. Padahal kalian pasang tema warna coklat, warna biru, warna apa, tapi tetap kesannya itu kalau dengar kata Line, medsos Line ya, buat chatting dan lain-lain, itu pasti kesannya tetap hijau. Dan setiap warna itu punya kesannya masing-masing. Dan suatu perusahaan milih warna tersebut juga udah ada risetnya. Tujuannya mereka pengen memberi kesan apa terhadap produk-produk itu. Kayak warna merah misalnya, warna merah itu kesannya seperti apa, biru seperti apa, orange seperti apa. Itu semua ada efek psikisnya. Jadi desainer pun juga harus bisa bekerja sama orang-orang yang non IT gitu. Ya kalau kita keluar sebagai lulusan CS pun harus bisa bekerja dan berkomunikasi sama orang-orang yang nggak paham coding sama sekali, mungkin nggak paham teknologi sama sekali. Dia pintar gitu bikin desain dan lain-lain, tapi sebenarnya dia nggak bisa technical gitu. So that's why maybe it will be some consideration who to include in your team. Okay, so this is the 4 basic activities to design everything. It's not only related to interaction design, but actually it's everything. The first one is establishing requirements. The second one, designing alternatives, prototyping, and evaluating. The first one is establishing requirements. So before you make some products, you should know what is your users need. Yeah. So what do they want? Jadi sebelum kalian bikin sesuatu, kalian harus tahu dulu yang dibutuhin apa aja, yang dimau sama kliennya itu apa aja. Contoh kayak semisal AOL Algo kemarin, itu kan yang minta ya dosennya Algo kalian gitu. Kalian harus tahu dulu gitu, di AOL itu ketentuannya apa aja, harus pakai tools apa aja, pakai bahasa pemrograman apa, pakai data apa. Kan kayak sebelum kalian pakai ChatGPT pun, kalian harus paham dulu gitu, kalian mau bikin apa, mau bilang apa ke ChatGPT. So you should do the requirement gathering first, even though you are using AI. Gitu. Ini walaupun udah pakai AI pun, kalian dibantu AI pun, kalian harus tahu tahapan ini. Ya. Gak bisa asal bikin doang, kalian langsung masukin PDF-nya. Don't rely too much to the AI. You can use AI for your own good, but don't rely too much to them. Terus habis itu designing alternatives. Ini kalau konteksnya desain, mungkin kalau dosen-dosen di CS sejauh ini belum ada banyak yang punya pengalaman di bidang UI UX termasuk saya. Saya dulu lebih ke data engineer, jadi nggak begitu gimana sama UI UX di industri. Mungkin yang punya pengalaman banyak itu lebih ke Pak Dimas sama Pak Candi. Ada yang pernah diajar Pak Dimas sama Pak Candi? Udah pernah ya? Nah itu dua orang itu dulunya sebelum jadi dosen sempat bekerja, bahkan Pak Dimas sampai sekarang masih jadi seorang freelancer ya. Mungkin kalau nanya pengalamannya gimana cara bikin desain UI itu biasanya nggak cuma satu opsi doang. Temanya, warnanya, posisi buttonnya, style buttonnya, flag desainnya, material desainnya itu dikasih beberapa opsi ke kliennya. Karena boro-boro dikasih satu atau dua opsi ya. Bahkan kadang 10 opsi aja itu user atau klien kalian itu bakal request. Saya pengen yang opsi nomor 5, tapi warnanya pilih yang warna nomor 6 gitu.
Habis itu buttonnya ukurannya sama kayak yang nomor 7 dan lain-lain. Dia nge-custom sendiri ujung-ujungnya. Tapi ya lebih menyenangkan klien ya. Biasanya emang seperti itu. Jadi designing alternatives. Mungkin kalau konteksnya AOL kemarin ya kurang begitu relate ya, sorry. Seperti apa ya? Karena ya kalian submit, habis itu nggak ada feedback dari saya buat ngerevisi atau apa, langsung saya nilai gitu. Tapi kalau ada proses feedback dan lain-lain itu saya anjurin kalian bisa bikin lebih dari satu alternatif. So the next one is prototyping. Ya ini baru ngelakuin eksekusinya ya, ngodingnya, habis itu ngedesainnya dan lain-lain. Terakhir evaluating. Nah evaluating ini nanti yang salah satu bagian yang paling penting, karena kalian nggak bisa ngejudge aplikasi kalian itu bagus apa enggak tanpa feedback dari orang lain, terutama orang yang lebih ahli di bidang itu. Ya, misal kayak contoh kalian bikin suatu game, karena streamingnya di mana kan mobile and game teknologi gitu. Otomatis kalian evaluate gamenya, apakah kalian main sendiri ya it's fine, nggak apa-apa gitu. Tapi kalian butuh feedback dari orang lain. Kalian harus tahu juga orang lain siapa yang sekiranya itu capable buat ngasih feedback yang komprehensif. Misal kalian hobi main game, ngundang orang buat ngetesting, tapi orangnya itu ibaratnya nggak suka main game. Ya. Boleh-boleh aja mungkin ya, tapi kalau bisa jangan dari dia doang gitu. Harus mungkin dia sebagian kecilnya, cuma berapa persen doang itu orang nggak suka main game. Justru lebih baik orang yang memang sering main game, mungkin streamer lah atau profesional e-sport, ya. E-sport atlet e-sport gitu ya. Dengan dia udah nyobain berbagai macam game, nyobain satu-satu, kalian bisa nge-compare produk kalian sama produk yang lain. Okay, so this is the goals that you need to consider whether you designing something. The first one should be the effectiveness and the efficiency, and of course it needs to be safety, utility, having good utility, easy to learn, and easy to remember how to use our memorability. So the thing that pretty interesting for me is the last one. Is the memorability. Maybe you can see like something in a lot of product. Maybe you can, let's say this navigation bar in the Zoom meeting. Well, it's already having a label in each of its icon, but let's see for another example that has no icon, but we could understand what the function for it. Let's say this icon in the top bottom left in the bottom left corner. Yeah, what kind of icon is this? Windows icon. But do you know what the function of this Windows icon? Yeah, you can search for it, you can doing shutdown. Even the icon, it has no label before you hover it. But before you even hover to this icon, you should have been understand that this icon, the function is to shutting down the computer. Jadi ini memorability itu ya, itu implementasinya tuh mirip kayak penggunaan icon-icon ini. Misal kayak iconnya tuh roda bergigi kayak gini. Tanpa harus di hover buat tahu ini fungsinya apa. Kira-kira kalian tahu nggak ini fungsinya buat apa? Settings. Jadi ketika di hover baru benar itu settings. Contoh lagi misal kalau kita buka PowerPoint kayak gini di pojok kanan bawah itu gambarnya kayak apa biasanya? Kalau yang bukan layar tancap ya. LCD lah, kalau LCD bukan LCD ya. LCD mana monitor ini LCD? Slideshow ya. Ya itu buat slideshow. Gambarnya mirip kayak orang, kalau ya saya lupa bahasanya apa. Yang layarnya biasanya ditarik ke bawah itu, tapi tanpa harus dikasih tahu fungsinya apa, kita langsung bisa paham. Kalau mau nge-slideshow, mau full screen itu cukup klik yang pojok kanan bawah ini. Gitu. Okay, there is a lot of aspects of the user experience that we need to consider, but I won't discuss about this because it takes a little bit of time. So maybe I'll let's skip to the next part.
I will ask you to, where is it? Okay, this one.